kembali lagi dalam acara Tausiah Kakak TV. Baik, pemirsa Kakak TV, kita melanjutkan untuk pertanyaan yang selanjutnya, Bapak. Yaitu cara menghilangkan malas dalam menuntut ilmu itu seperti apa? Bagaimana cara kita menghilangkan malas itu? Yang pertama adalah memaksa diri kita untuk senantiasa belajar, untuk senantiasa membaca. Karena kalau teman-teman pengen masuk kuliah atau masuk sekolah kan biasanya dipakai alarm itu. Atau kita minta tolong pada orang tua kita untuk membangunkan kita itu. Memang harus kita paksa karena malas itu bagian dari penyakit dan penyakit itu harus kita sembuhkan gitu. Wa idza maritu fa huwa yashfin itu. Jadi penyakit ini datangnya dari diri kita yang bernama malas, tapi kita harus menghilangkan malas yang ada dalam diri kita, yaitu dengan dipaksa itu tadi. Kita membuat manajemen waktu yang bagus atau planning lah terkait dengan pembelajaran kita, terkait dengan tholabul ilmi kita. Yang kedua, kita harus senantiasa berdoa untuk menghilangkan malas tadi, sebagaimana tadi yang telah saya sampaikan dalam hadis Nabi itu, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wal fasal wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Jadi di situ ada kata-kata malas itu ya. Jadi malas itu kita mohon kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan saya diberi perlindungan dari sifat malas itu tadi. Karena malas ini adalah penyakit, kalau sampai kemudian masuk ke dalam diri kita, kemudian mempengaruhi diri kita, maka yang terjadi adalah kegagalan dalam tholabul ilmi itu. Supaya kita tidak mengalami kegagalan dalam tholabul ilmi, kita harus memaksa diri kita. Setelah kita memaksa, kemudian kita berdoa kepada Allah, supaya kita dihindarkan, diselamatkan dari penyakit malas tersebut. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana jika orang yang berilmu tetapi ilmunya tersebut tidak diamalkan? Jadi kalau orang itu berilmu kemudian tidak mau mengamalkan ilmunya, itu seperti pohon tanpa buah gitu. Maka tidak akan bermanfaat bagi orang lain. Khairul linnas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi bahkan ada ancaman dalam hadis itu, orang yang berilmu kemudian dia menyimpan atau merahasiakan ilmunya, maka itu termasuk dosa itu. Itu ada ancaman seperti itu. Jadi karena dia sudah berilmu kemudian dia menyimpan merahasiakan ilmunya, itu berdosa. Terus apa bedanya dengan tawadhu? Tawadhu itu adalah merasa dirinya kurang gitu, merasa dirinya bodoh, sehingga dia senantiasa istiqomah dalam mencari ilmu. Maka ciri khas ulama itu ada 3 gitu. Yang pertama itu alim, mempunyai ilmu. Yang kedua itu amal, bisa melaksanakan ilmunya. Yang ketiga itu istiqomah. Istiqomah dalam rangka menuntut ilmu dan istiqomah dalam rangka melakukan ilmunya tersebut. Nah, ini luar biasa ini. Jadi amal, alim, amal dan istiqomah. Nah, ini yang dikatakan ulama, ini yang dikatakan kiai, ini yang dikatakan guru, ini yang dikatakan dosen. Loh, kalau kurang dari kriteria 3 ini, maka tidak bisa disebut ulama, tidak bisa disebut kiai, tidak bisa disebut guru. Maka ketika kemarin ada viral oknum dalam tanda kutip gitu ya, terjadi asusila, maka dia belum bisa disebut guru gitu kan. Tapi terlanjur di masyarakat dipanggil guru gitu. Padahal dia cuma transfer knowledge gitu kan, menyampaikan pengetahuan, belum mengamalkan. Jadi itu yang harus kita pahami, supaya ilmu kita itu bisa berbuah, bisa bermanfaat bagi orang lain, wabil khusus bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus memahami atau mempelajari beberapa kitab menurut saya, termasuk Adabul Ta'lim wal Muta'alim karyanya Syekh Imam Nawawi, atau Adabul Ta'lim wal Muta'alim karyanya Mbah Hasyim Asy'ari, atau Ta'limul Muta'alim Syekh Januzi.
Atau kemudian ada kitab Tanqihul Qaul, tadi sudah saya bawa itu sebagai literasi, yaitu tentang Fadhailul A'mal, keutamaan ilmu, keutamaan orang yang menuntut ilmu, supaya punya motivasi dan semangat mencari ilmu, apapun halangannya dan apapun rintangannya kita tetap istiqomah mencari ilmu, gitu Pak ya. Walaupun ada godaan jin dan manusia itu tadi ya. Sampai misal Mbak Siska itu punya cowok ganteng gitu. Ini sudah semester 5 terus itu ya. Terus digoda diajak nikah gitu kan itu. Maka ya harus menahan diri dari godaan itu sampai kemudian selesai di semester 8, kemudian dinyatakan wisuda. Saya yakin setiap orang yang tholabul ilmi itu mempunyai halangan dan rintangannya masing-masing. Pertanyaannya, bagaimana kita kemudian mengatasi persoalan itu? Jadi termasuk nanti problemnya ketika kita sudah punya ilmu, kemudian kita di masyarakat diminta untuk menyampaikan ilmu itu, walaupun sedikit. Jadi kata sahabat Ali itu, sampaikanlah ilmu walaupun satu ayat itu tadi. Ada kewajiban untuk menyampaikan ilmu tadi supaya ilmu itu bisa berbuah, supaya ilmu itu bisa bermanfaat bagi orang lain, dan nanti ketika kita meninggal dunia itu menjadi pahala kita yang mengalir gitu ya. Karena ilmu itu juga menjadi wasilah atau sebab kita memperoleh pahala yang terus mengalir nanti ketika kita meninggal dunia gitu ya. Jadi tadi idama tabnu adama ing qata amalu illa min salasin sedaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi awalatin sholihin yad'ula. Jadi ilmu yang bermanfaat itu nanti menjadi investasi bagi kita, menjadi tabungan bagi kita kelak ketika kita meninggal dunia. Jadi ini investasi yang luar biasa. Jadi kita tadi alim berusaha untuk tholabul ilmi, amal melaksanakan ilmunya, kemudian istiqomah tetap mencari ilmu, karena prosesnya adalah dari mulai kita lahir sampai meninggal dunia, kemudian selanjutnya adalah kita istiqomah dalam mengamalkan ilmu tersebut. Begitu Mbak Siska. Baik, seperti yang materi yang disampaikan Bapak yang barusan, bagaimana kalau seseorang dalam menuntut ilmu, lantas dia tergoda dengan manusia tadi Pak, seperti ketika diajak menikah pacarnya atau mungkin dijodohkan kedua orang tuanya. Apakah itu menjadi suatu yang tidak berguna gitu Pak, atau kurang berkah ilmunya atau gimana ya Pak? Kan dia masih kuliah begitu. Terkait dengan pernikahan itu, saya teringat itu anak beasiswa itu kan ada aturan tidak menikah, karena menikah itu dianggap mengganggu proses belajar. Dan yang kedua, nafkah itu menjadi tanggung jawab suami gitu. Jadi ketika anak dapat beasiswa misal bidik misi atau KIP kuliah, maka ada larangan menikah. Karena menikah itu dianggap mengganggu proses pembelajaran. Misal kemudian setelah nikah punya anak, dia harus ngurus anaknya gitu kan. Selain ngurus anak, dia harus ngurus suami. Selain ngurus suami, dia harus ngurus keluarganya suami dan seterusnya. Sehingga maka dibutuhkan fokus gitu ketika proses perkuliahan itu tadi. Loh Pak, nikah kok enggak boleh gitu misal. Boleh gitu. Dengan syarat kamu bisa membagi waktu dengan baik dan tepat gitu. Ada enggak yang mahasiswa itu sebelum lulus menikah? Ada, lulus tepat waktu. Rata-rata kok belum, rata-rata molor gitu kan gitu. Kemarin ada anak beasiswa itu yang izin nikah gitu kan. Akhirnya ya itu tadi menangis-nangis pada saya, tetap kuliahnya itu molor, yang lainnya 8 semester, dia tetap 10 semester. Ternyata pemerintah itu membuat aturan itu masuk akal gitu. Kenapa dilarang menikah? Supaya dia fokus tholabul ilmi gitu. Maka di pondok pesantren itu tidak boleh pacaran. Kalau pacaran ditakzir, dihukum gitu. Karena apa? Supaya fokus tholabul ilmi dan menghindari sesuatu yang berbau maksiat itu aja. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Bapak Fainuddin. Apakah dari Bapak ada pesan untuk para pemirsa KKTV? Oke, untuk pemirsa KKTV yang dirahmati oleh Allah, mari kita bersama-sama untuk tholabul ilmi, menuntut ilmu semampu kita, karena hari ini kita sudah difasilitasi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi walaupun kita tidak bisa ngaji langsung dengan kiai, dengan guru, dengan dosen, itu kita bisa live streaming seperti ini via YouTube gitu. Tapi yang terpenting adalah sanad keilmuan itu juga penting gitu. Kita harus memilih guru-guru, kiai-kiai, dosen atau ustadz
yang mempunyai sanad keilmuan itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW sehingga tidak tersesat gitu. Karena munculnya aliran yang aneh-aneh itu karena memang sanad keilmuannya itu tidak nyambung sampai Rasulullah. Jadi akhirnya kemudian menimbulkan terorisme, radikalisme, dan seterusnya. Itu karena berawal dari ilmunya atau gurunya yang tidak bersanad sampai Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kita berdoa bersama-sama semoga ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat dan barokah fid dini wad dunya wal akhirah, dan kita diberi komitmen untuk senantiasa istiqomah tadi ya, 3 itu tadi. Sifat ulama itu alim, amal, dan istiqomah. Jadi, kita senantiasa alim, senantiasa tolabul ilmi, amal melakukan ilmu yang diperoleh dari tolabul ilmi. Yang ketiga istiqomah, istiqomah menuntut ilmu, dan istiqomah mengamalkan ilmu kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk tausiah hari ini. Baik pemirsa KK TV yang dirahmati Allah, beberapa poin penting yang dapat kita ambil dari tausiah hari ini. Yang pertama yaitu kita dalam mencari ilmu harus sesuai dengan niat kita. Kita bisa mendapatkan ilmu tersebut apabila niat kita baik. Nah, setelah mendapatkan ilmu tersebut, dianjurkan untuk diamalkan. Dan jika sudah diamalkan, kita semoga bisa istiqomah dalam mendapat ilmu tersebut. Jadi bisa bermanfaat bagi sesama. Baik, terima kasih untuk Bapak Khainuddin atas tausiah pada hari ini. Dan terima kasih untuk pemirsa KK TV yang sudah menyaksikan acara tausiah pada hari ini. Saya Siska Putri dan tim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.